Halo semua, Assalamualaikum teman-teman. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang gendongan jenis narrow base carrier atau teman-teman mungkin lebih kenal dengan nama gendongan kado atau gendongan berpanel sempit. Nah, apa sih sebenarnya narrow base carrier atau gendongan berpanel sempit itu? Teman-teman kalau mungkin tahu bentuknya, narrow base carrier itu adalah gendongan yang punya panel itu mengecil ke bawah. Jadi panelnya ini dari atas besar terus mengecil ke bawah seperti ini. Dan gendongan seperti ini itu mungkin dulu di luar negeri dipopulerkan oleh si brand Baby Bjorn ini sehingga lama-lama masuk ke Indonesia dan ditiru oleh produsen-produsen lokal gendongan di kita. Nah, narrow base carrier sendiri itu sekarang ini kalau menurut saya termasuk gendongan yang tidak ergonomis. Kenapa? Karena si gendongan ini tidak menempatkan si kaki bayi ke posisi naturalnya. Kalau kita pakai gendongan yang ergonomis, kain gendongannya akan menopang dari punggung sampai ke belakang lutut bayi sehingga posisi kaki bayi berada di posisi naturalnya. Sementara kalau kita pakai gendongan jenis narrow base carrier ini, kita akan lihat bahwa kaki bayi dibiarkan menggantung karena si panel yang sempit ini tadi tidak bisa mengcover sampai ke belakang lutut bayi. Lalu apakah gendongan jenis narrow base carrier ini termasuk gendongan yang berbahaya? Untuk anak yang tidak memiliki kecenderungan hip dysplasia atau anak yang tidak memiliki riwayat hip dysplasia, gendongan ini mungkin saja bisa dipakai tapi kembali lagi tidak ergonomis karena ada beberapa faktor yang bikin gendongan ini jadi gak nyaman sehingga gak ergonomis buat ibu dan juga buat bayinya. Tapi kalau buat anak yang punya kecenderungan hip dysplasia, gendongan jenis ini nanti akan bisa memperparah kondisinya. Nah, karena itu di video-video saya lebih menekankan untuk memakai gendongan yang ergonomis dengan posisi yang paling optimal yaitu posisi tegak dengan kakinya membentuk M-shape atau M-position untuk kesehatan sendi pinggul bayi. Nah, kalau di sini saya ada contoh jenis narrow base carrier dari brand gendongan import yaitu Baby Bjorn. Di sini saya juga ada narrow base carrier untuk gendongan produsen gendongan lokal. Dan ini teman-teman bisa lihat, saya ada beberapa sih. Ini tuh saya lupa nggak ada mereknya. Lalu ada dari Baby Scott. Lalu juga ada yang seperti ini. Mungkin di Shopee atau di Tokopedia ini harganya mungkin nggak sampai 100.000. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri kualitas jahitannya seperti ini. Terus saya ambil contoh yang ini ya. Kualitas jahitannya menurut saya bisa dibilang asal-asalan. Lalu ini tuh gampang dilepas. Jadi teman-teman bisa bayangkan gimana kalau misalkan kita gendong bayi seperti ini. Nanti saya akan coba contohkan ke Gumi gimana kalau dia dipakai atau digendong menggunakan narrow base carrier lokal ini dibanding menggunakan narrow base carrier yang Baby Bjorn ini. Oke, sebelum lanjut nanti saya akan coba pakaikan ke Gumi dan teman-teman bisa lihat mana-mana saja poin yang bikin si gendongan narrow base carrier ini tidak ergonomis. Saya mau kasih tahu dulu teman-teman tentang salah satu perawatan wajah yang bisa jadi pilihan teman-teman. 2 minggu ini saya lagi nyoba perawatan wajah atau face care dari Scarlett Whitening. Ini saya coba yang brightening karena wajah saya nggak berjerawat tapi
rada kusam karena mungkin sering keluar panas-panasan dan umur sudah mature, jadi saya pengen mencerahkan wajah saja. Di sini tuh ada brightening facial wash, ada brightly ever after day cream, ada night cream, dan juga ada brightly ever after serumnya. Buat ibu menyusui, rangkaian produk dari Scarlett ini aman karena dia nggak mengandung bahan-bahan yang memang nggak diperbolehkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Buat teman-teman yang pengen nyoba juga bisa langsung ke marketplace-nya si Scarlett atau ke Instagramnya si Scarlett. Oke, sekarang langsung aja saya akan coba Narrow Base Carrier yang dari Baby Bjorn ini, yang kalau nggak salah ini memang pioneernya si Narrow Base Carrier. Jadi pakainya kan kita langsung di gini aja. Nah, terus kalau si Narrow Base Carrier-nya si Baby Bjorn ini dia bisa langsung dikencengin di sini, bisa dikendorin di sini. Jadi saya mau ngencengin. Nah, kayak gini. Setelah itu dia kalau mau nyopot, kita tinggal copot di sininya. Nah, ini kalau mau buat hadap luar. Dan kalau misalkan mau masukin bayinya, tinggal copot yang sebelah sini. Nah, baru sih bayinya masuk. Sekarang kita akan coba ke bayi Gumi. Hai, hai, hai. Iya, siapa itu Gumi? Nah, pemakaiannya kalau Baby Bjorn itu relatif lebih mudah dibandingkan Narrow Base Carrier lokal. Jadi ini kita tinggal masukin aja ke sini. Satu lagi masukin ke sini. Nah, kalau hadap depan, bayinya dihadapin ke depan, terus ini dibuka gini. Tapi kalau hadap ke dalam, ini dipasang seperti ini. Nah, kalau kita pakai si Narrow Base Carrier dari si Baby Bjorn ini, posisi anaknya masih gampang kecium, terus masih bayinya masih rasanya tuh masih nggak ada gap di sininya. Jadi masih bisa mendekat ke kita. Hanya saja memang teman-teman bisa lihat nih posisi kakinya. Posisi kaki Gumi karena dia memang sudah terbiasa sama posisi M position, jadi kakinya sudah menyesuaikan sendiri karena dia kebiasa gendong posisi M shape. Nah, sini kan dia nggak menopang sama sekali ke kakinya. Nih, menopangnya sampai di batas paha aja. Nah, ini kan kalau ada anak yang pakai jadinya kakinya menggantung seperti ini. Dan ini meskipun bisa digunakan cukup nyaman di kita, tapi nggak nyaman di bayi karena si kakinya ini dia nggak tertopang sama kain panelnya, karena kain panelnya sudah habis sampai di sini aja. Nah, kalau misalkan dulu saya bilang saya akalin, bisa diakalin pakai jarik. Contohnya misalkan bukan jarik, misalkan sambil kain gitu ya, atau jarik atau kain, misalkan untuk nopang si kakinya ini. Nah, misal kayak gini. Jadi si kakinya itu bisa M shape, boleh apa enggak. Kalau untuk Baby Bjorn
ini, itu masih bisa. Tapi kalau misalkan ke narrow base carrier lokal, nanti kita lihat apakah dia bisa memposisikan si bayi seperti ini, apakah tiksnya masih bisa tercapai. Kalau ini kan tiksnya masih bisa tercapai, gendongannya masih tight atau erat, masih bisa kelihatan in view at all time, close enough to kiss, keep chin of chest, dan juga gendongannya masih support punggung. Jadi kalau pakai Baby Bjorn ini kita masih bisa akalin si kakinya yang belum ngebentuk M position ini. Kita masih bisa akalin kakinya pakai ini. Nah, sorry ya, saya sambil ngaca ke sebelah sini karena ada kaca besar. Karena kalau di kamera kelihatannya kecil. Nah, kayak gini. Masih bisa ketopang M positionnya. Tapi kalau teman-teman pakai narrow base carrier lokal, kita akan coba sebentar lagi. Saya coba pakai. Kalau ini teman-teman udah tahu lah ya, ini parah banget, jahitannya juga kayaknya ngasal banget, materialnya pun juga ngasal banget, jadi sangat-sangat tidak rekomen dan sangat-sangat tidak ergonomis. Saya akan coba mungkin dari Baby Scott ini kita pakai, apakah dia bisa memposisikan seperti saya pakai si narrow base carrier dari Baby Bjorn ini. Saya lepas dulu. Nah, kalau ngelepasnya si Bjorn ini tinggal dilepas gini. Terus ininya juga tinggal dilepas gini. Untuk masukin sama ngeluarin bayinya, narrow base carrier Bjorn ini relatif gampang. Ya, dan Gumi udah keluar dari gendongan. Sekarang kita akan coba pakai yang Baby Scott ya, Gumi ya. Oke? Nah, sekarang saya akan coba pakai yang narrow base carrier lokal yang bentuknya mirip sama Bjorn tadi, tapi dengan kualitas yang bisa dilihat jahitannya, terus bakel-bakelnya juga, terus tali belakang ini bisa dilihat. Nah, ini kalau tadi saya pakai si Baby Bjorn tadi, ketika saya masukin begini, saya langsung bisa adjust. Ketinggiannya. Jadi kalau misalkan mau agak lebih tinggi lagi, saya tinggal bisa adjust lagi. Tapi kalau ini yang dari Baby Scott ini, mau adjustnya seperti apa? Susah. Nah, ini yang paling rendah. Nah, yang paling tinggi. Kalau bayinya udah masuk, saya yakin nggak akan bisa ngejust. Ini saya adjust. Sekira-kira aja. Nih. Anggap saja begini. Sebentar, susah. Dan ternyata terbolak-balik. Maafkan, tunggu sebentar. Nah, anggap saja gini. Nah, ini kita buka. Kalau si Baby Bjorn tadi kita bisa buka sininya. Bagian pinggirnya ini nggak ada. Jadi kita harus masukin bayinya dari dalam sini. Dari atas ke dalam sini. Oke, saya ambil dulu guminya. Halo, Gumi lagi. Ya, mana Gumi?
Nah, dua-duanya kakinya coba aku masukin ya. Terus ini kan ada karetnya, berarti dia kan harus masuk ke yang ada karetnya sini. Aduh, satu lagi yang ada karetnya sini. Nah, satu lagi nak. Oke sih, teman-teman bisa lihat di sini kalau pakai narrow base carrier lokal seperti apa. Yang jelas ininya tuh berasa ketekan karena sakit kalau saya pribadi. Lalu posisinya jauh, posisi bayi kurang naik. Ini bisa dinaikin tapi karena susah. Tapi saya yakin ketika masuk juga tetap aja. Terus di sini ada banyak gap. Teman-teman bisa kelihatan nggak? Nah, di sini ada banyak gap di antara badan bayi dan juga badan saya penggendongnya. Dan posisi kakinya juga sama. Posisi kakinya menggantung karena posisi badan bayinya terlalu ke bawah. Belakangnya juga seperti ini. Ini kalau dipakai gendong lebih lama lagi, mungkin di atas 20 menit, 30 menit, saya yakin bakal pegel banget. Gitu. Apalagi kalau untuk digendong hadap luar, dengan posisi bayi keluar, itu posisi bayi kan bisa maju, kita ngimbangin dengan badan kita lebih condong ke belakang, jadi akan bisa jadi nggak nyaman, kira-kira kayak gitu. Jadi poin-poinnya ketidakergonomisannya adalah di kaki bayinya tidak bisa membentuk end position, lalu posisi bayi terlalu ke bawah, lalu di sini ada gap di antara badan bayi dan badan saya. Ruangan rongganya cukup besar di sini, teman-teman bisa lihat nih. Aduh, nah saya pegel kan. Terus karena posisi bayinya ke bawah, kita jadi kayak keberatan bawa ransel. Terus masukin dan ngeluarin bayinya, saya juga nggak terlalu mudah. Cukup kesulitan, justru saya lebih gampang pakai jarik untuk masukin sama ngeluarin bayi. Sekarang pakai ini kita coba ya, keluarin bayinya. Ayo Gumi, come on. Nah. Nyangkut, put. Kakinya nyangkut di sini, jadi harus dikeluarin dulu pelan-pelan, satu-satu. Iya. Kakinya nyangkut ya nak. Kakinya nyangkut ya. Nah, pakai yang ini juga saya yakin sama aja. Ini juga bahannya teman-teman bisa lihat. Jahitannya pun juga seperti ini. Bakel-bakelnya, talinya tipis, bahan ininya tipis. Saya pernah punya juga narrow base carrier lain, bukan merek ini. Itu dia ada sobek di sininya. Jadi memang bahan-bahannya karena memang mungkin nggak dipikirin, bukan bahan yang berkualitas, jadi gendongannya akan gampang sobek dan gampang putus. Nah, mungkin si narrow base carrier lokal ini harganya sama jarik, tapi saya yakin kenyamanan yang akan didapat itu lebih nyaman pakai jarik ketika kita pakai si jarik ini menjadi gendongan yang ergonomis. Oke. Kita pakai dulu. Nah, kita bisa lihat dibandingkan dengan si narrow base carrier tadi, teman-teman juga mungkin
nggak pakai pun juga sudah bisa merasakan mana yang paling nyaman. Menurut saya jauh-jauh lebih nyaman menggunakan jarik dengan beberapa metode yang teman-teman paling bisa aja, nggak harus simpul jangkar, bisa pakai no sewing sling, bisa pakai simple hip carry, bisa pakai no hip carry, atau bisa pakai double simpul jangkar. Itu juga akan memberikan kenyamanan yang lebih dibanding kita pakai si gendongan jenis narrow base carrier ini. Oke, sekian sedikit pembahasan saya tentang narrow base carrier atau gendongan kado atau gendongan berpanel sempit. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tulis nanti di kolom komen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.